Oke, saya record ya. Oke, siap. Oke, jadi akan saya mulai saja. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Waalaikumsalam warahmatullah. Jadi saya ucapkan selamat bergabung ya untuk teman-teman batch 5 ya di kelas menolak rugi. Jadi menolak rugi ini sudah sampai ke batch 5 ya. Batch-batch sebelumnya kayak batch 1, batch 2, batch 3, batch 4 itu udah dilalui. Sekarang sudah sampai batch 5. Semoga dengan bergabungnya teman-teman ini bisa menjadi langkah awal, untuk teman-teman bisa bangkit di dunia trading. Karena saya juga dulu mengalami bagaimana susahnya, trading sendiri, bagaimana harus belajar sendiri, bagaimana harus belajar sendiri, itu sangat-sangat, susah gitu. Dan juga bagaimana ketika kita tidak punya, komunitas yang mendukung. Itulah salah satu alasan, kenapa saya ingin membentuk komunitas saya. Eee, Yaitu menolak rugi. Saya harap teman-teman di sini bisa untuk fokus belajar seperti yang sudah saya tekankan di awal ketika teman-teman masuk ya. Saya harap fokus belajar dulu ya. Pertama, entah itu kerugian yang pernah dialami, pemikiran-pemikiran cepat kaya itu hilangkan semua pokoknya ya. Kita fokus dulu untuk belajar, bagaimana kita memahami bagaimana cara kita untuk menganalisa sebuah market, ya. Nah, dalam proses belajar ini, saya harap teman-teman tidak terburu-buru untuk langsung menggunakan akun real. Karena kalau, kita kan tahu bahwa trading ini dunia yang, eee, cukup beresiko tinggi ya. Oleh karena itu, ketika kita belajar, saya sarankan untuk menggunakan akun demo dulu, ya. Itu untuk, meminimalisir teman-teman mengalami kerugian. Ya, karena dalam proses belajar pasti yang namanya kesalahan akan selalu ada gitu. Kalau kita langsung ke, akun real, di mana kita salah salah SOP, itu bisa berakibat fatal ke, entry kita yang bisa salah juga gitu. Kalau satu, 2 nggak masalah gitu kan kalau salah. Tapi kalau sampai bertubi-tubi kan kalau langsung pakai akun real kan ya lumayan berasa juga gitu. Apalagi yang dipakainya duit gitu kan, duit duit real. Sayang kan teman-teman capek, susah payah kerja, nyari uang, kok langsung dihabisin di market begitu aja kan sayang sekali kan. Mending fokus dulu belajar, bener-bener pahami dulu, nanti kan ada jurnal yang sudah saya sediakan di template di next level kan di sana ada jurnal. Nah, nanti, teman-teman bisa mencoba ketika nanti ya udah, dalam proses belajarnya udah mencoba untuk entry di market ya, nanti bisa ditulis di jurnal, di isi jurnalnya, nanti tiap bulan akan saya tanyakan jurnalnya. Nah, nanti di sana saya akan, tahu progres tiap orang, karena kita tahu bahwa progres tiap orang itu pasti akan berbeda, ya. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang biasa aja. Kita tidak bisa menyamaratakan, proses semua orang, ya kan. Dan dari sana kan, lebih enak saya untuk mengkoreksi kesalahan tiap orangnya, gitu. Nah, nanti kalau dirasa progresnya sudah bagus, sudah ada peningkatan, sudah minim kesalahan, nanti, bebas teman-teman mau ambil funded kayak yang lain yang sebelumnya sudah, atau mau trading pakai akun real, modal sendiri juga nggak masalah gitu. Jadi mungkin itu pesan, saya di awal. Jadi, tanpa banyak basa-basi lagi, kita akan langsung mulai pertemuan satu ya. Mungkin teman-teman juga, sudah melihat ya, sudah melihat sebelumnya di materi yang sudah saya sediakan di basic, di next level, kan ada materi yang bisa dilihat. Nah, jadi nanti kita akan mulai ini pembelajaran dari, market struktur dulu ya. Nah, jadi pada pertemuan satu ini, kita akan masuk ke pembahasan market struktur. Karena market struktur dalam smart money concept, itu merupakan materi yang cukup, penting atau pondasinya lah ya. Karena kalau kita tidak bisa mengidentifikasi struktur sebuah market, nah nanti akan berakibat fatal ke pengambilan keputusan kita yang salah nantinya.
Nah, nanti kan kalau kita sudah bisa mempelajari atau bisa membaca struktur sebuah market, nanti teman-teman akan bisa membaca tren di sebuah market. Apakah trennya itu bullish, bearish, atau sideways. Nah, di dalam market struktur itu kita ada dua pembahasan, ya, dibagi kedua pembahasan. Yang pertama itu valid pullback, dan yang kedua valid high dan low atau break of structure, change of character gitu. Nah, di pertemuan ini saya akan lebih fokus membahas dulu tentang valid pullback, ya. Valid pullback atau correction. Ada yang disebut juga sebagai koreksi lah. Nah, valid pullback ini kita identifikasi eh, supaya nanti kita bisa mengetahui yang namanya inducement. Nah, jadi nanti valid pullback terdekat itu kita akan sebut sebagai inducement. Oke. Valid pullback. Kan market kita tahu bahwa market ada pergerakan correction move atau impulsive move, ya. Ini pergerakan yang searah dengan tren, ya. Ini yang kita sebut sebagai impulsive move. Nah, ada yang disebut juga correction move atau pergerakan yang berlawanan arah dengan tren. Disebut sebagai correction move. Nah, katakanlah seperti ini. Nah, pergerakan correction move ini kita sebut sebagai valid pullback atau pullback lah, ya. Kita sebut sebagai pullback. Nah, pullback ini ada SOP atau ketentuan yang harus terpenuhi supaya bagaimana sebuah pergerakan di market kita sebut sebagai valid pullback. Nanti kan bisa terdapat banyak sekali pullback di market, ya. Nah, misal nanti ada di sini ada 2 atau 3 atau bahkan 4, ya. Di sini 1, katakanlah di sini ada 2, ya. Nah, keduanya katakanlah ini merupakan valid pullback. Nah, nanti yang kita sebut sebagai inducement itu valid pullback terdekat dengan market yang berjalan sekarang. Katakanlah market berjalan sekarang. Nah, ini yang terdekat ini kita sebut sebagai inducement, ya. Inducement itu rayuan, bujukan, tipuan. Yang mana dalam konsep inducement ini potensi untuk diambil oleh market. Karena untuk memvalidasi sebuah high dan low, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya, itu market harus mengambil inducement ini, ya. Di sini harus mengambil ini, bahwa high ini katakan valid. Jadi fungsi kita mempelajari valid pullback itu supaya kita bisa mengetahui letak inducement di market gitu. Jangan sampai kita entry di area inducement. Karena kita tahu bahwa inducement kan berpotensi atau sangat besar di potensinya untuk diambil oleh market. Kalau kita entry di buy misal di inducement ini, market kan berpotensi mengambil inducement atau pullback ini, ya. Kalau kita entry di sini nanti potensi terkena stop loss-nya itu sangat besar. Nah, jadi kita akan pelajari dulu bagaimana kita mengidentifikasi sebuah valid pullback, gitu. Nah, saya akan contohkan di pergerakan market yang mengalami kenaikan atau kita sebut sebagai uptrend, ya. Berarti valid pullback-nya atau correction move-nya itu pergerakan penurunannya, kan. Nah, pertama ada SOP yang perlu dipenuhi gitu ketika kita ingin mencari sebuah valid pullback. Yang pertama, itu kita harus, ya, menentukan di mana letak candle tertinggi. Saya coba taruh di bawah sini. Pertama kita menentukan di mana letak candle tertinggi, ya. Sini. Terus yang kedua, weak low, ya. Pertama menentukan di mana letak candle tertinggi atau terendah, ya. Tertinggi atau terendah. Nah, yang kedua itu weak low atau weak high. Kalau kita mencari candle tertinggi berarti weak low-nya, ya. Jadi kebalikannya.
Kalau kita mencari candle tertinggi, berarti kita harus melihat weak low dari candle tertinggi tersebut, ya, itu harus diambil. Harus diambil. Bebas nanti apakah diambilnya break body kah atau hanya sweep kah. Intinya weak low-nya itu harus weak low atau weak high-nya itu harus diambil oleh market. Ya. Nah, terus yang ketiga, untuk memvalidasi ya, validasi sebuah pullback, candle high atau low-nya itu harus diambil lagi. Ini tokek ini. Nah, seperti ini ya. Jadi ini SOP-nya. Menentukan di mana letak candle tertinggi atau terendah. Ya. Nanti kalau marketnya uptrend berarti kita mencari candle tertinggi. Nah, nanti kita masuk SOP kedua. Kalau kita mencari candle tertinggi, weak low-nya itu harus diambil. Bebas dia mau di break atau di sweep itu weak low-nya. Pokoknya harus diambil. Nah, dan untuk memvalidasi sebuah pullback, candle low atau high-nya itu harus diambil lagi. Candle high atau low-nya itu harus diambil. Saya contohkan. Di market yang mengalami kenaikan, ya otomatis kita akan mencari candle high. Nah, di candle merah pertama, ya, kita tahu bahwa candle merah pertama ini merupakan candle high, ya, merupakan candle high yang mana weak low-nya itu berhasil diambil di sini, oke, berhasil diambil dan untuk memvalidasi sebuah pullback, ya, ini kan sudah SOP 1, SOP kedua sudah terpenuhi, ya. Sisa untuk memvalidasi. Untuk memvalidasi pergerakan ini ya, benar ini sebagai pullback, candle high-nya itu harus diambil lagi. Berarti kan candle high yang ini kan di sini ya. Ini tuh harus diambil lagi. Mau di break atau di sweep itu sama-sama bisa. Nah, jadi seperti ini. Kita mengidentifikasi mana letak candle high, weak low-nya berhasil diambil di sini, ya. Dan candle high tersebut harus diambil lagi atau ya harus diambil lagi untuk memvalidasi sebuah pullback ini. Nah, nantinya ketika SOP-nya sudah terpenuhi seperti ini, titik terendahnya ya, titik terendahnya ingat, titik terendahnya di dalam sebuah pergerakan tersebut yang menjadi valid pullback. Titik terendahnya itu di area ini. Nah, nanti area ini yang kita sebut sebagai valid pullback gitu. Nah, ini contoh yang pertama. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Di sini kasusnya candle high sejajar. Oke, kita ibaratkan ini sejajar ya, seperti ini. Kita menemukan candle high yang sejajar di sini. Nah, ketika menemukan kasus yang sejajar seperti ini, itu sweep salah satu low-nya itu sudah bisa kita katakan sebagai valid pullback. Contoh, di sini ada dua candle yang sejajar. Dan market hanya bisa mengambil wick low dari candle merah saja. Tidak bisa mengambil wick low dari candle yang hijau. Nah, ini juga bisa kita katakan sebagai wick low yang diambil, ya karena candlenya sejajar di sini. Low-nya berhasil diambil, terus candle high-nya lagi di sini itu berhasil diambil. Nah, ini juga merupakan valid pullback. Itu di area ini tuh terkonfirmasi menjadi valid pullback. Nah, titik terendahnya di sini menjadi valid pullback. Terus kita lanjut ke contoh yang ketiga. Teman-teman bisa melihat bahwa di sini ya, di candle di contoh yang ketiga, ini candle high-nya kita sudah tahu di merah pertama ya. Di merah pertama di sini.
Terus di candle keduanya dia itu mengambil keduanya, mengambil wick low ini juga mengambil wick high ini. Jadi keduanya itu diambil ya, keduanya diambil seperti ini. Nah, ketika teman-teman atau sederhananya ini candle yang sweep atas bawah, ambil atas bawah. Nah, ini juga merupakan valid pullback. Kita balik lagi ke SOP-nya, kita menemukan ini candle high, low-nya berhasil diambil ya di sini, terus candle high lagi di sini berhasil diambil. Nah, ini berarti menjadi valid pullback di sini. Nah, terus yang kedua, sorry, yang keempat di sini. Di sini ada pergerakan penurunan. Teman-teman bisa melihat di sini ada pergerakan penurunan. Tapi candle high ini, low-nya itu tidak berhasil diambil di sini. Itu tidak berhasil diambil. Dia udah langsung ngambil high-nya lagi atau bentuk candle high yang baru. Ya. SOP yang kedua tidak terpenuhi. Nah, ini berarti bukan valid pullback. Karena SOP-nya tidak terpenuhi. Di mana pada pergerakan ini, dia tidak bisa mengambil weak low-nya. Nah, atau sederhananya, ini merupakan inside candle. Ya. Satu, dua, tiga candle ini merupakan inside atau masih di dalam pergerakan candle hijau yang besar ini. Nah, jadi ini bukan merupakan valid pullback. Nah, saya akan contohkan di kasus yang kelima juga. Coba-coba ambil kasus yang kelima seperti ini. Karena ini biasa ditanyakan juga sama teman-teman. Seperti ini. Begini. Nah, oke. Di contoh yang kelima ini, jangan sampai salah mengambil atau menandai letak valid pullback ya. Nah, kita kan di sini sudah menemukan bahwa candle high di candle merah yang pertama. Low-nya berhasil diambil sampai ke bawah. Terus dia naik, tidak sampai mengambil candle high yang pertama yang di sini, dia turun lagi. Akhirnya dia naik lagi, mengambil candle high yang di sini untuk memvalidasi sebuah pullback. Nah, ini kan kalau teman-teman bisa melihat bahwa di sini ternyata ada dua pergerakan ya. Satu sama dua. Ya. Tapi yang kita tandai sebagai valid pullback atau yang kita akan ambil sebagai inducement nantinya itu bukan yang kedua ini ya. Bukan yang ini. Bukan yang di tengah. Tapi yang bawah. Titik terendah ini. Yang nanti yang akan kita ambil sebagai valid pullback atau kita ambil sebagai eh, inducement nantinya. Nah, yang pergerakan pullback di dalam ini kita sebut sebagai internal pullback. Dan ini tidak bisa kita jadikan sebagai inducement nantinya. Karena untuk kita ambil sebagai inducement, itu harus valid pullback. Yang mana valid pullback kan yang bawah gitu. Nah, jadi ini eh, kelima contoh ya dari valid pullback. Sekarang saya akan coba untuk memvisualisasikan bagaimana kita mencari pullback di market. Ya. Oke, pertama kita akan potong biar enak dari sini. Ya, kita akan mulai dari low ini ya, sampai seterusnya ke titik seterusnya gitu.
Kita akan mulai dari garis ini. Nah, pada pergerakan kenaikan ini, ya, ingat SOP-nya, kita mencari candle high, ya, yang low-nya berhasil diambil. Teman-teman bisa melihat di sini ada candle high di sini, low-nya berhasil diambil di sini, ya, dan candle high lagi berhasil diambil. Oke, berarti titik terendahnya itu di week candle hijau ini menjadi valid pullback, valid pullback di sini. Nah, terus yang kedua, kita lihat lagi di sini. Ada candle high, low-nya berhasil diambil di sini. Candle high lagi berhasil diambil. Ini juga merupakan valid pullback. Gitu. Nah, di sini ada lagi candle high, low-nya berhasil diambil sampai ke bawah sini. Dan candle high lagi ini berhasil diambil. Nah, ini juga kita ambil, kita sebut sebagai valid pullback. Seperti ini. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada pergerakan penurunan atau candle bearish ya. Tapi meskipun ada candle bearish di sini, ini bukan valid pullback karena kita mengetahui bahwa candle high-nya itu di candle ini ya. Yang mana low-nya itu diambilnya oleh candle hijau di sini. Ya. Candle high-nya di hitam, week low-nya itu berhasil sama candle hijau. Nah, pergerakan penurunan ini masih termasuk sebagai inside candle, ya. Inside dari candle yang hijau. Nah, valid pullback-nya itu yang ini, low dari yang hijau. Kita lanjut lagi di sini ada candle high di hitam, low-nya di sini berhasil diambil sampai ke bawah, sampai ngambil pullback yang di sini ya, sampai mengambil pullback yang di sini. Nah, seperti ini. Nah, berarti yang menjadi valid pullback itu titik terendahnya lagi di sini. Nah, ini menjadi valid pullback. Nah, nanti dalam market struktur ya, untuk memvalidasi sebuah high, itu market harus mengambil pullback. Nanti kan ini kan ada 1, 2, 3 ya. Sebelum itu ada 1, 2, 3. Nanti yang disebut sebagai inducement itu yang paling atas ini, yang dekat dengan market yang di sini. Di sini kan berhasil ngambil pullback nih. Pullback ini kan berhasil diambil. Nah, atau inducement ini berhasil diambil. Nah, ini nanti dikatakan sebagai valid high. Nanti kita bahas di struktur market. Nah, tapi kita akan fokus dulu bagaimana kita mengidentifikasi sebuah valid pullback atau inducement ya. Nah, di sini lanjut lagi. Candle high. Ada pergerakan penurunan di sini. Atau bahkan di sini juga ada candle high. Low-nya di sini berhasil diambil. Tapi ingat, candle high-nya itu bukan yang hitam. Candle high-nya itu yang ini. Yang di hijau. Ya. Meskipun di sini berhasil mengambil weak low dari hitam, tapi ini kan bukan candle high karena candle high-nya di hijau. Jadi ini itu bukan valid pullback. Ini kalau kita gambarkan pergerakannya ya, kita gambarkan pergerakannya dari terendah ini seperti ini ke high ini ya. Terus ke low sini yang menjadi valid pullback, terus ke candle high lagi, ke valid pullback titik terendah sini, candle high, ke valid pullback, candle high, ke valid pullback seperti ini. Nah, jadi ini kan sudah terlihat ya kalau kita gambarkan pergerakannya itu seperti ini. Nah, ini yang dikatakan sebagai valid pullback. Kita akan coba terus. Di sini ada lagi candle high. Ya, low-nya berhasil diambil di sini ya. Maka ini juga merupakan valid pullback. Nah, di sini lagi juga teman-teman bisa melihat ada candle high, low-nya diambil, ini juga merupakan valid pullback. Nah, ini lagi candle high, low-nya diambil, ini juga merupakan valid pullback. Ya, jadi valid pullback itu kita tidak membedakan, kita tidak apa ya? Meskipun warna candlenya ya, meskipun warna candlenya itu bullish, bearish, itu tidak menjadi masalah. Intinya SOP-nya terpenuhi. Mau candlenya nanti sama-sama bullish atau bahkan sama-sama bearish, selama SOP-nya itu terpenuhi, ya itu kita sebut sebagai valid pullback. Gitu.
Sini. Nah, ini lagi ada ya. Di contoh, ini kan contoh kasus yang keberapa tadi ya? Yang ketiga kalau nggak salah. Ini candle high, low-nya diambil, high-nya lagi diambil. Atau sederhananya candle yang sweep atas bawah, ambil atas bawah. Nah, ini juga merupakan valid pullback gitu. Kita akan gambarkan lagi pergerakannya tadi. High, candle low, high, pullback, high, pullback, candle high, ke pullback, candle high, ke pullback, candle high, ke pullback, candle high, ke pullback, terus ini lagi candle high, ke pullback, dan seterusnya. Seperti ini. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya. Bagaimana kita mengidentifikasi sebuah pullback di market. Nah, sama saja ketika marketnya bearish. Main first nih. Nah, ini sama saja kalau marketnya bearish. Hanya SOP-nya saja yang bisa dibalik aja. Kalau marketnya naik, tadi kan kita nyari candle high. Kalau marketnya turun, kita tuh nyari candle low. Yang high-nya atau weak high-nya itu berhasil diambil. Gitu. Sisa dibalik saja. Nah, sampai di sini ada pertanyaan mengenai tentang value pullback, teman-teman batch 5? Halo? Ada Dari saya pertanyaan? belum, Bang. Sudah jelas sih. Oke. Gimana? Selamat malam, Om. Iya, Maaf selamat baru gabung. malam. Iya, tidak apa-apa. Tadi aku sempat lihat juga chatnya Bang Sobat MC Bang Akip ya. Iya. Coba yang posisi outside bar, pullback-nya, Om. Outset bar, Iya. maksudnya? Yang break atas bawah. Oke. Yang seperti ini tadi. Iya, yang ini yang paling depannya itu kan ada ya, sebelum ini Ini. ke belakang lagi, ke belakang lagi. Itu kan ada candle yang besar itu, Om. Oh, yang ini. Terus, ya, itu kan break atas bawah ya. Yang Mm-mm. sini, sini. Belum digambar tadi. Yang ini. Lewat. Iya, ya. Yang ini Oh, yang besar itu. oh ya. Kebetulan kita mulainya dari low ini sih. Iya, coba Kita itu saya kalau yang di break atas bawah ini pusing. yang seperti ini. Ya, Oke. Yang ini kan? Atau yang ini? yang ini yang besar itu kan ada breakout besar nah, ya yang itu. Yang ini. Ya, Nah, pertama kita kalau kita identifikasi dari sini ya, kita akan coba mulai aja deh. Biar enak itu dari sini ya. Dari atau enggak dari sini, dari tertinggi deh. Ini kan paling tinggi. Kita coba identifikasi sebuah pullback-nya di sini. Di sini kan mengalami penurunan. Ya, di sini mengalami penurunan. Berarti SOP-nya kita nyari candle low. nah itu kan ada yang Di sini ada candle low ya. Nah, teman-teman kalau nggak kelihatan bisa di zoom gitu ya, nanti. Nah, teman-teman bisa melihat di sini. Week ini tidak sejajar ya, tidak sejajar. mulai dari atasnya lagi bisa Om, dari Dari mana? atasnya lagi, Dari dari atasnya itu lagi. sini. Nah, itu kan ada candle yang outside bar itu. Iya, benar. Nah, dari dari situ coba Oke. Nah, kita akan mulai dari sini sebenarnya ya, biar enak. Dari sini ke sini. Jadi dari pergerakan naik terus jadi turun gitu kan. turun. Ya, ya. Oke, dari candle low ini ya, dari candle low ini. Kita lihat di sini. Di sini ada candle high, low-nya tidak berhasil diambil. Ya, ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita sebut sebagai inside ya, inside candle. Jadi kalau kita ambil pergerakannya dari low ini masih seperti ini. Ya, tidak ada pullback di sini. Meskipun kita lihat bahwa ada candle yang ini yang low-nya berhasil diambil, tapi ini bukan candle high karena candle high-nya ada di hitam ini kan. Jadi ini tidak
atau bukan valid pullback. Ini masih termasuk insight ya. Kita lanjut. Di sini ada candle high di hitam. Low-nya berhasil diambil seperti ini. Dia naik, akhirnya dia turun lagi bentuk titik terendah sampai ke sini. Baru akhirnya high ini diambil. Nah, nanti titik terendah ini yang menjadi pullback. Kita lanjut sampai seterusnya. Nah, di sini juga kita lihat ada candle yang diambil atas bawah ya, seperti ini. Ya. Ini ada candle high, low-nya diambil, high-nya lagi diambil. Nah, ini menjadi valid pullback bawahnya. Ingat ini masih mengidentifikasi valid pullback aja ya, belum ke market struktur. Kita mengidentifikasi valid pullback dulu biar kita tahu di mana letak inducementnya. Nah, ini juga merupakan valid pullback. Seperti ini. Ke high ini, terus dia turun. Ini kan candle high yang baru. Tapi low-nya ini kan tidak berhasil diambil. Gitu kan. Ada pekan penurunan tapi tidak berhasil diambil nih. Terus dia membentuk candle high yang baru. Bentar. Halo, Halo? Mas? Oke, halo. Sorry. Ada yang antar makanan tadi. Oke, kita lanjut ya. Ini kan candle high. Low-nya tidak berhasil diambil di sini. Nah, dia akhirnya membentuk candle high yang baru, yaitu di sini. Terus dia turun. Ya. Dia mengambil low di sini. Ya kan? Kalau kita gambarkan pergerakannya ya di sini dari titik terendah ini ke high ke pullback terus ke high ke pullback seperti ini. Sebenarnya ya nanti ini tuh ada di market strukturnya. Ini tuh kan sifat atas bawah. Low-nya ini yang menjadi sebenarnya itu low yang hitam ya. Nanti itu pergerakannya seperti ini. High ke candle low, terus ke candle high hijau, ke candle hitam ya. Low hitam, ambil candle low hitam, terus dia naik ke candle sini untuk memvalidasi sebuah pullback. Jadi divalidasi dulu pullbacknya. Terus kita lihat bahwa candle low ini kan candle high ini yang hitam ini low-nya diambil sama hijau. Nah, nanti seperti ini lagi nanti ke bawah ini pergerakannya nih. Habis itu ke atas ini. Ini bukan candle low-nya dia bisa ambil sampai ke sini. Nah, terus di sini dia turun. Dia break ini kan. Nah, ini kita bisa sebut sebagai ambil inducement atau ambil pullback ya. Nanti kalau ini merupakan valid low, ini namanya change of character ya. Kalau kita berbicara sebuah tren nanti. Tapi kita fokus dulu ke valid pullback. Seperti ini. Berarti kan valid pullback ini di break nih. Nah, di sini ada langsung pergerakan penurunan. Ya, bisa kita tarusin aja. Berarti kan ini naik, marketnya naik, ini marketnya turun. Berarti kita nyari candle low. Dari candle low, ini ada candle low, high-nya tidak bisa diambil. Ini kan 1, 2, ini kan masih termasuk inside candle. Inside dari candle yang hitam ini tadi. Terus lagi ke bawah sini, tadi ini juga, ini tidak sejajar. Ya, ini tidak sejajar. Kalau kita zoom, teman-teman bisa lihat. Ini tuh tidak sejajar. Ya. Jadi ketika ambil high ini, itu bukan valid pullback. Kecuali low-nya di sini sejajar, atau candle hijau yang lebih low. Nah, ambil high yang hijau ini valid pullback. Tapi sayangnya ini bukan tidak sejajar. Jadi ketika ambil high ini, dia bukan valid pullback. Ya. Terus dia turun lagi ke sini. Ini juga sama. Ada candle low, high-nya tapi tidak bisa diambil. Karena high-nya ada di sini ya. Tidak bisa diambil. Sampai seterusnya ke candle low ini. Ya, high-nya di sini berhasil diambil. Maka ini menjadi valid pullback. Di sini. Terus sampai naik.
dia break ini. Ya nanti dari sini tinggal mulai lagi pergerakan kenaikan ini. Nyari pullback lagi. Berubah lagi kan, dapatkan kenaikan, candle high, ini valid pullback, dan seterusnya. Seperti itu sih. Nanti kalau kita gambarkan sampai ke sini, ini masih inside, ini juga masih inside, kita sampai ke sini, sini pullback lagi, sini, terus dia break sampai ke sini, ada pullback di sini, nanti dan seterusnya. Kurang lebih seperti ini, Bang Akib. Ya, oke, oke, oke. Makasih. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Sementara belum. Belum ada? Tahu teman-teman yang lain itu. Bang Jordi, Bang Afan, Bang David? Sudah jelas sih. Iya, gimana? Bang, mau tanya bang. Iya, silakan. Bang, tanya bang. Silakan. Bang, kalau full margin gimana bang? Ini Ica kah? Full margin, wah meninggal itu kalau full margin. Gak bisa itu. Sobat MC bang. Oke, nggak ada nih pertanyaan lagi. Kalau nggak ada, saya lanjut. Berarti saya anggap teman-teman sudah paham ya tentang valid pullback. Ya. Ingat, kita mengidentifikasi valid pullback ini supaya kita tahu di mana letak inducement. Ya. Kalau valid pullback sudah paham, kita akan lanjut nih ke mereka struktur. Lanjut. Oke. Nah, Lanjut, Mas. Lanjut, Bang. oke. Kita akan lanjut ke market struktur. Nah, di market struktur ini eh nanti kita akan mengenal valid high dan valid low ya. Nanti ada itu valid high, valid low. Valid high sama valid low. Terus di sini juga nanti teman-teman akan mengenal BOS ya, BOS. Tahu lah ya kepanjangannya. Break of structure. Terus ada COC, change of character. Nah, nanti kalau teman-teman sudah bisa tahu ini, nanti teman-teman bisa membaca tren. Membaca tren. Tren itu ada naik, ada turun. Sebenarnya ada tiga sama sideways, tapi yang kita identifikasi naik turun aja. Hmm. Nah, eh seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya di awal, kita mengidentifikasi value pullback supaya kita tahu inducement nih, supaya kita tahu inducementnya yang mana. Jadi inducement tadi kan merupakan value pullback terdekat dengan market yang berjalan sekarang, gitu. Nah, terus kita lanjut ke market struktur. Ya, ada yang namanya valid high dan low. Ya, ada namanya valid high dan low. Kalau marketnya naik, ya, kalau marketnya naik, pertama high, ya, dikatakan valid, ya, dikatakan valid apabila berhasil mengambil inducement. Saya singkat IDM ya, inducement. Jadi high itu dikatakan valid apabila berhasil mengambil inducement ketika marketnya naik. Sedangkan low, ya, atau valid low itu dikatakan valid ya, apabila
berhasil break valid high. Ya, sini. Nah, jadi high dikatakan valid apabila berhasil mengambil inducement, sedangkan low-nya dikatakan valid apabila berhasil break valid high. Ya, di sini saya tulis high dikatakan valid apabila berhasil mengambil. Ya, mengambil berarti mau dia ngambil inducementnya itu sweep, mau dia ngambilnya itu dengan break, keduanya sama-sama bisa memvalidasi sebuah high. Intinya inducementnya itu berhasil diambil oleh sebuah high. Ya, sedangkan low ini dikatakan valid apabila berhasil break. Jadi memang harus break, nggak boleh sweep, nggak boleh close candle wick, ya, sumbu itu nggak boleh, harus break, harus body. Si valid high ini harus di break. Nah, ini market uptrend. Saya akan coba contohkan ini seperti ini ya. Katakanlah di sini ada pullback, ya, valid pullback. Di sini ada valid pullback lagi, ada valid pullback lagi. Nah, ini kan ada 1, 2, 3 valid pullback. Yang dikatakan inducement itu valid pullback terdekat dengan market yang sekarang atau harga yang sekarang. Nah, ini yang kita ambil sebagai inducement. Nah, nanti ketika teman-teman menjumpai high ini, dia mengambil inducement ke bawah sini, ya, dia ambil inducement ini, mau dia ambilnya break, mau dia ambilnya sweep, itu nggak jadi masalah. Intinya berhasil diambil. Nah, barulah si high ini dikatakan valid high. Karena SOP-nya terpenuhi, dia mengambil inducement. Dia turun ke sini. Nah, sedangkan untuk low, ya, atau valid low itu dikatakan valid apabila berhasil break valid high. Ini kan valid high. Nah, ini tuh harus di break oleh market. Harus close candle body di sini. Break ini tuh harus close candle body. Nah, kalau ini berhasil di break, ini yang kita sebut sebagai break of structure. Nah, titik terendahnya itu di bawah sini, ya. Ini menjadi valid low. Gitu. Ini menjadi valid low karena dia berhasil break valid high. Dan di sini memang harus di break, tidak boleh di sweep. Nah, dari sini nanti kita akan mencari lagi, mengidentifikasi di mana letak pullback-nya. Ini kan kita bisa lihat, ini valid low ini termasuk valid pullback. Di sini juga termasuk valid pullback. Ini juga termasuk valid pullback. Ya, sederhananya nanti kalau teman-teman di market udah menemukan valid low, kalau memang masih bingung, tarik aja garis gini dari valid low. Nah, dari valid low ini kan ada pergerakan kenaikan. Nah, di sini nanti teman-teman mencari valid pullback yang sesuai dengan SOP-nya gitu. Nah, saya juga akan gambarkan seperti ini. Ya. Apa ini kan seperti ini ya. Ini juga valid pullback di sini. Terus ini valid pullback juga. Jadi kita ambil titik terendahnya. Nah, ini juga biasa terjadi apa menjadi pertanyaan. Ketika terjadi ini break of structure, kita kan mengidentifikasi pullback itu dari sini, ya kan? Dan dalam strukturnya kita sudah bisa mencari valid pullback. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada pertanyaan. Kenapa kita tidak ambil yang ini juga sebagai valid pullback? Ya. Kenapa kita nggak boleh ambil ini sebagai valid pullback? Sedangkan yang di dalam ini, yang dua ini, bisa kita ambil sebagai valid pullback.
Nah, jawabannya teman-teman bisa melihat bahwa di sini itu terdapat struktur, terdapat break of structure, terdapat valid high, terdapat valid low. Jadi kita memulai mencari valid pullback itu dari valid low lagi. Nah, jadi makanya pergerakan pullback di dalam struktur ini satu, dua ini bisa kita ambil sebagai valid pullback. Sedangkan yang di sini itu tidak ada valid high, tidak ada valid low. Jadi hanya sebuah pullback saja gitu. Bukan valid high, valid low, hanya sebuah pullback saja. Jadi ketika ada pullback di dalam pullback atau kita sebut sebagai internal pullback, ini tidak bisa kita jadikan sebagai valid pullback atau kita tidak bisa jadikan sebagai inducement nantinya. Kalau nanti marketnya turun, hanya mengambil internal pullback, ini tidak bisa kita katakan sebagai valid high. Karena market harus mengambil sampai ke sini. Sampai ke valid pullback yang di bawah ini. Barulah high ini dikatakan sebagai valid high. Seperti itu. Nah, sama saja nanti ketika marketnya bearish. Sisa dirubah saja. Ini. Tadi kan valid high kalau market uptrend kan yang ambil inducement. Sekarang valid low yang dikatakan valid apabila berhasil mengambil inducement. Terus valid high dikatakan valid, ya high dikatakan valid apabila berhasil break valid low. Seperti itu. Teman-teman juga mungkin sudah lihat di materi basic ya. Kita sudah contohkan ya bagaimana sebuah break of structure itu dikatakan valid. Bagaimana market harus break area ini kan sudah saya jelaskan juga di course basic tentang itu. Nah, nanti kan valid high, valid low seperti ini. Kita nemu lagi valid low karena diambil inducement di sini. Nanti kalau kita mau entry sesuai market, nanti kita akan mencari POI. Misal di sini ada POI. Nah, nanti di sini kita akan open posisi sell untuk eh, follow trend gitu. Kalau nanti ternyata di sini jebol dan dia break valid high di sini, nah ini yang kita sebut sebagai change of character atau trennya sudah berubah. Yang semulanya bearish ini sudah menjadi bullish lagi. Sudah jadi bullish. Berarti kan kita sudah harus pakai SOP bullish di mana high dikatakan valid apabila berhasil mengambil inducement dan lain sebagainya. Jadi ini tentang struktur market. Ya, bagaimana kita mengidentifikasi valid high dan low, mana yang disebut sebagai break of structure, ya, mana yang disebut sebagai change of character. Nanti di sini teman-teman kalau udah bisa mengidentifikasi ini, otomatis teman-teman akan bisa lah baca sebuah tren bahwa, wah, masih break of structure nih. Di sini berarti trennya masih naik. Di sini, oh, udah change of character, berarti trennya sudah berubah nih. Yang awalnya naik udah jadi bearish, berarti saya sudah nggak valid untuk nyari buy lagi. Saya harus nyari sell aja, karena trennya sudah menjadi bearish. Seperti itu. Nah, ini eh, tentang market struktur ya. Saya akan coba contohkan di market seperti ini. Kita akan coba mulai dari mana ya? Oh iya, ini juga eh, tips ya, tips untuk mapping ya, tips untuk mapping. Kalau teman-teman masih belum ada mappingan sama sekali seperti ini, bingung mau memulai dari mana, saya sudah sediakan videonya tentang tips mapping struktur. Jadi teman-teman itu bisa memulai dari titik terendah atau titik tertinggi kalau ingin mengidentifikasi trennya. Ini. Misal kita asumsikan bahwa ini merupakan titik tertinggi dan ini titik terendah. Nah, nanti teman-teman bisa mulai dari titik tertinggi atau titik terendah ini untuk mulai mapping. Nah, kalau teman-teman mulai dari titik tertinggi ini, berarti teman-teman pertama yang harus dilakukan itu mencari struktur bullish
sebelumnya. Jadi sebelum hike ini, teman-teman itu akan mencari struktur bullish sebelumnya. Supaya teman-teman tahu ketika marketnya turun di sini, letak change of karakternya itu di mana. Nanti saya lanjutin aja gitu. Saya akan coba contohkan di sini. Dari titik tertinggi ini. Kita akan mencoba mencari di mana letak valid high, valid low, atau market bullish sebelumnya. Ini titik tertinggi. Nah, di sini kita akan mencari struktur market. Ya. Eh, kita bisa lihat apakah ini merupakan valid high, ya. Apakah dia berhasil mengambil pullback di sini? Kalau kita lihat, oh ternyata di sini ada pullback nih. Di sini ada candle high, ya. Seperti ini. Di sini juga ada candle high terdekatnya. Terus di sini. Candle high lagi berhasil diambil. Nah, titik terendah ini kan menjadi inducement. Wah, ternyata inducement ini berhasil diambil oleh high ini. Berarti high ini merupakan valid high karena marketnya itu berhasil mengambil inducement di sini. Ini menjadi valid high di mana kalau valid high ini di break, ini yang kita sebut sebagai break of structure. Nah, nanti titik terendah ini yang menjadi valid low, ini menjadi valid high. Nah, setelah itu kita lihat setelah valid low ini, kalau masih bingung, tarik aja garis gini. Dari sini teman-teman mencari lagi pullback, ya, mencari valid pullback. Dari sini kita lihat, oh ini masih inside. Oh di sini ada candle high nih. Terus ini low-nya itu sampai diambilnya sampai ke titik terendah ini, baru candle high lagi nih diambil. Oh ini valid pullback pertama. Habis itu ada candle high lagi yang hijau yang kedua di sini. Low-nya berhasil diambil di sini sampai ke titik terendah ini. Nah ini valid pullback yang kedua. Nah kita lihat bahwa ini valid pullback satu, valid pullback kedua. Terus teman-teman juga bisa melihat dari sini. Wah, ini ada candle high nih di hijau. Ini merupakan candle high. Dan ternyata di candle hitam ini itu dia ambil atas bawah. Nah, berarti titik low yang hitam ini itu menjadi pullback. Tapi kan dia udah ambil pullback duluan yang di kiri ini. Nah, berarti ini sudah menjadi titik tertinggi yang di sini. Ini sudah menjadi valid high. Nah, seperti ini. Kita gambarkan pullback ya. Valid pullbacknya itu seperti ini jadinya kan. Ke sini, ke sini, ke sini. Ini valid pullbacknya. Seperti ini. Nah, ini yang valid pullback terdekat ini inducement. Kita ambil sebagai inducement. Berhasil diambil ini inducementnya. Berarti high ini menjadi valid high. Wah, ternyata dia turun marketnya. Dan dia break valid low di sini. Ya, dia break valid low. Nah, ini masih sweep ya. Ini masih sweep. Jadi ketika candle yang ini masih sweep, ini belum tervalidasi menjadi change of character. Karena di candle ini masih sweep. Nanti tervalidasinya ketika market berhasil close candle body di bawah wick ini. Nah, ini baru jadi change of character. Gitu. Ini baru jadi change of character. Berarti trennya yang semula bullish sudah menjadi bearish. Dari sini kita akan mencari valid low yang dikatakan valid kan apabila berhasil mengambil inducement. Valid low-nya dikatakan valid apabila mengambil inducement kalau marketnya bearish. Nah, kan udah terjadi change of character, ya teman-teman mulai lagi aja dari sini. Dari valid high ya, cari pullback. Dari sini cari, wah di sini ada candle low, high-nya diambil. Ya, titik tertinggi ini menjadi valid pullback. Oh, di sini lagi ada candle low di hitam, high-nya diambil. Ini menjadi valid pullback kedua. Di sini candle low-nya di hitam. Di sini pergerakan ini hanya inside, ya, masih inside dari candle hitam. Berarti bukan valid pullback.
Nah, terus di sini teman-teman bisa melihat ada candle low di hitam. High-nya diambil, low-nya diambil. Nah, berarti ini candle high yang hijau ini yang menjadi inducement. Ya, karena secara SOP ini sudah terpenuhi. Nah, jadi kan ada 1, 2, 3. Kalau saya gambarkan pergerakan pullback-nya, mungkin teman-teman masih bingung lah. Kenapa ini inducement-nya di sini? Jadi seperti ini. Dari valid high, pullback sini. Pullback lagi sini. Ini masih inside. Candle low hitam. High-nya diambil. Low-nya diambil. Seperti ini. Nah, sampai sini kan sudah kelihatan nih pergerakannya. Karena ini kan sweep atas bawah, ambil atas bawah. Terus high-nya langsung diambil. Ini berarti pergerakannya dari low ini langsung ke sini. Nah, dia kan ambil pullback yang di sini. Itulah kenapa valid low ini sudah tervalidasi menjadi valid low. Low ini tervalidasi menjadi valid low. Sini. Dia naik. Terus dia break valid low. Ini yang kita sebut sebagai break of structure. Ini chain of character, ini break of structure lagi. Nah, ini valid high-nya menjadi valid. Jadi titik tertingginya ya. Yang menjadi valid high, jadi jangan di sini. Tapi yang ini. Yang menjadi valid high. Nanti dari valid high ini, nyari lagi pullback. Di sini ada 1. Terus di sini, kan di sini ada teman-teman bisa melihat. Oh, ini ada kan low, high-nya diambil. Terus makinnya turun ke sini, ngambil pullback. Apakah ini bisa dikatakan bos juga? Ya, karena diambil pullback di sini. Atau inducement di sini. Nah, ini yang kita sebut sebagai internal struktur. Nanti ada pembahasannya tersendiri untuk internal struktur. Nah, yang besar ini yang kita sebut sebagai real struktur. Nah, kalau teman-teman menemukan seperti ini tetap ya, yang menjadi inducement itu yang ini. Ini kan ada pullback diambil sama pergerakan ini low ini naik. Habis itu eh, ini ada lagi low, dia ngambil pullback ini. Nah, tetap ini namanya internal struktur. Yang kita ambil nantinya sebagai pullback itu titik tertinggi yang ada di sini. Ya, yang menjadi valid pullbacknya. Lanjut lagi, di sini ada lagi valid pullback ada low, high. Terus di sini lagi ada, di sini lagi ada, di sini lagi ada, seperti ini. Terus di sini lagi ada pullback lagi. Ini inside. Kita coba lihat di mana candle low yang terbaru. Itu di sini. Ini berarti pullbacknya. Terus di sini ya, yang sweep atas bawah, yaitu di sini. Candle low kan di hitam, high hijau. Nah, ini kan menjadi valid pullback seperti ini. Dia langsung diambil nih sama low ini. Low ini mengambil inducement ini. Mengambil valid pullback ini. Nah, ini berarti udah jadi valid low ini. Nah, terus di sini sudah menjadi break of structure. Ini sudah menjadi valid high. Dari valid high, di sini ada inducement. Oh, ternyata valid high-nya di break di sini. Ini yang disebut sebagai chain of character lagi. Dari sini berarti kan strukturnya udah bullish lagi. Sini bullish, bullish, bullish gitu. Nah, kurang lebih seperti ini. Bagaimana kita mengidentifikasi eh, sebuah tren. Dan juga ingat ya, di dalam market itu kan ada banyak time frame. Ada 1 jam, 4 jam, daily. Bahkan ada H2, ada M30, M15. Kan ada banyak sekali time frame. Nah, dan market itu tidak hanya mengikuti tren di satu time frame saja. Mungkin teman-teman biasa akan menemukan market double chok bearish
akhirnya dibalas cok bullish lagi, double cok. Nah, karena memang market tidak selamanya ngikut struktur atau tren itu di satu time frame aja. Nanti ada namanya pembahasan top down analysis ya. Dan juga nanti juga di pembahasan selanjutnya itu akan saya jelaskan ciri-ciri market yang rawan terjadi double change of karakter. Nanti akan saya jelaskan juga di sana. Nah, kurang lebih untuk pertemuan ini sampai sini dulu saja ya. Sampai ke market struktur. Sampai ke sini, apakah ada pertanyaan untuk bagaimana kita mengidentifikasi market struktur? Oh iya, untuk time frame ya, untuk time frame itu yang sering saya gunakan dan teman yang saya ya sering gunakan dan saya ajarkan sama teman-teman yang lain, sama yang sudah itu penggunaan time frame itu minimal ya, minimal tuh dari saat daily. Nah nanti dari daily turun bisa juga kepake 4 jam, bisa juga pakai 1 jam, bisa juga pakai M15. Ini 4 time frame ini yang paling sering saya gunakan untuk melakukan analisa. Nanti dari keempat time frame ini yang sering saya lakukan analisa dan saya lakukan top down analysis. Ada pertanyaan? Mas Zan, izin Ya, silakan, Bang David. bisa kembali ke gambarnya jenengan yang tadi bahas market structure. Boleh, boleh, boleh. Tadi mana ya? Yang ini? Yang ini? Nah, itu iya Mas yang ini. Hmm, Kak, aku kan Itu kan masuknya ada telat ya. bentar. Kak, aku kan masuknya telat itu ada ininya nggak? Ada apa videonya gitu? Ada, ini di record kok. Tenang, ini di Oh record iya udah. gitu. Nanti ada. Soalnya tadi Mbak Ica ngasihnya kan jam 7:30 terus aku tadi baru buka download aplikasinya dulu. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti ada recordnya kok. Aman. Makasih Bang Jan. Oke, sama-sama. Lanjut Bang David, gimana? ya Mas Zan izin. Itu Ya, di gambarnya jenengan yang panah terakhir, sebelum dia turun bearish, itu kan ada jenengan yang X itu ya. Itu dikatakan tidak valid mm-mm. dikarenakan itu adalah internal pullback Mas Zan. Ya. Ya, benar. Mas Zan, sorry bisa ini enggak Mas Zan bisa di apa dicarikan di market contoh yang seperti ini nggak Mas Zan? Saya nggak ada bayangan soalnya. Oke, oke, oke. Bisa, 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 bisa. eh Kita akan coba yang mana ya? Yang ini deh. Di sini kan ada struktur bullish. Ya, ini yang entry kemarin, yang BEP dulu baru terbang. Asem lah. Di sini inducement berhasil ambil, ini valid high. Terus ini menjadi break of structure karena dia berhasil close candle body di sini ya. Terus ada inducement terbarunya itu di sini. Teman-teman bisa melihat di sini inducementnya karena seperti kan saya gambarkan candle high, low, high, terus ke bawah. Ambil inducement. Nah, ini valid high. Terus dari valid high ini kan berhasil di break membentuk break of structure. Penerusan tren berarti kan. Nah, nanti kan kita mencari inducement itu dari valid low. Dari valid low. Ini valid low di sini. Ya, nanti dari sini kita akan mencari inducement. Dari sini. Sama kita lihat di sini ada candle high. Low-nya berhasil diambil. Ini valid pullback 1. Di sini ada candle high, low-nya diambil di sini. Terus candle high lagi, ini valid pullback kedua. Terus di sini ada candle high, low-nya berhasil diambil, ini valid pullback ketiga. Tapi di sini ada high yang mengambil pullback ini, tapi karena masih dalam internal, ini bukan berarti menjadi valid high. Secara internal trend, iya. Tapi nanti kita bahas internal trend ya.
Nah, ini teman-teman ambil low-nya ini yang sebagai pullback atau sebagai inducement. Ya, titik terendah ini. Karena candle high-nya ada di sini. Nah, seperti ini. Yang dimaksud dengan internal pullback itu adalah yang ini. Ya. Jadi misal marketnya itu baru jalan sampai ke sini. Terus dia turun ke sini, ambil internal pullback di sini, ya. Ini tidak bisa kita katakan sebagai valid high karena real pullback-nya itu ada di sini atau inducement-nya itu yang ini. Gitu. Memang agak sedikit berbeda dengan contoh yang tadi karena ini masih di dalam struktur, tapi sama aja ya. Mau nanti letaknya ini di area di dalam sini, sama nanti dia. Dia tetap harus ambil sampai ke low yang ini. Kalau cuma ambil yang high di sini, tidak bisa. Ya. Karena ini yang kita sebut sebagai internal pullback atau internal inducement. Gitu Bang David. Ada gambaran? Sudah paham? Oke, Mas. Kasih, Mas Yan. Sama-sama. Monggo, ada lagi tentang struktur nih. Ini pondasinya ya. Jadi teman-teman saya harap bisa benar-benar paham ya. Nanti soalnya kalau masih bingung di market struktur, terus nanti akan lanjut terus, dan market struktur belum benar-benar difahami, nanti akan makin bingung tuh. Jadi saya harap teman-teman bisa paham dulu untuk market struktur. Pondasinya diperkuat dulu lah. Nanti juga ini selesai pertemuan, akan saya kasih tugas untuk coba mengidentifikasi market struktur ya. Nanti saya akan tentukan untuk pairnya dan juga time frame berapa yang harus di analisa di marking nanti. Gimana? Ada pertanyaan tentang market struktur atau bahkan inducement tadi, valid pullback? Ada? Dari saya sementara cukup jelas, Mas Yan. Oke. Bang Akib ada? Bang Afan? Teman-teman mungkin. Sudah cukup kayaknya, Om. Oke. Bang Jani? Cukup, Bang. Kak Jani? Bang Jordi? Bang Nanang? Mau nanya Mas, boleh ya? Ya, silakan. Kalau udah ada bos yang gede dari kiri gitu ya, bos eksternal, Mm-mm. terus yang internalnya itu ini SAU H4 Mas. Ya, 4. H4 itu kan secara H4 kan dari kiri itu ada bos gede. Mm-mm. Mm-mm. Ya, Ah, terus yang kita pakai buat ngukur ring itu yang dari bawah sini apa dari internal yang terakhir sebelum bos ini Mas? jadi kalau Ring premium diskonnya. saya coba tunjukkan ini ya. Enggak. Saya akan coba tunjukkan yang ini. Ini road trend boss. Terus itu di sini ada boss lagi 4. Ya. Di sini ada boss, ada cok. Nah, di sini ada boss, ada cok. Ini ada boss lagi 4. Seperti ini. Yang ditanyakan, apakah pakai range yang internal ini atau yang eksternal, yang real trend gitu? Ah,
Ini kan kita tahu bahwa di sini valid height, ini break of structure karena dia tervalidasi close candle body di sini. Setelah itu, di sini sudah ada boss lagi sebenarnya. Tahu kan kenapa ini boss di sini? Sweep atas bawah itu. Iya, shift atas bawah berarti kan low-nya kan jadi inducement ya kan. Udah langsung diambil. Nah, ini juga ketika teman-teman dari valid low ini misal nantinya misal ya tidak menemukan adanya valid pullback, berarti yang menjadi inducement itu masih valid low. Jadi misal ya kayak gini, valid high ambil pullback, terus dia break ngebos. Di sini ngebos. Tapi setelah break of starter ini itu nggak ada inducement. Berarti yang menjadi inducement itu valid low. Karena valid pullbacknya di valid low. Jadi valid low-nya menjadi inducement. Rawan untuk sweep. Kalau kalau nggak ada inducement rawan untuk sweep, naik lagi. Nanti cara ikutinya bisa pakai EFC atau POI, bawahnya itu bisa. Nanti kita akan bahas lebih jauh di sana. Tapi untuk pertanyaan Bang Nanang, sebenarnya di H4 ini udah ada bos yang baru di sini. Jadi ya otomatis kita pakai range yang baru yang di sini. Tapi kalaupun katakanlah ini belum ada, ya di sini belum ada. Apakah kita pakai trading range dari valid low sampai high yang sementara di sini meskipun belum valid high, atau kita pakai trading range yang di sini? Nah, pertama, jika memang di sini sudah ada liquidity, sudah ada yang namanya valid pullback, kita bisa pakai ini dulu sebagai area entry. Pakai internal trend namanya. Tapi kalau di sini nggak ada liquidity, ya, kita tidak bisa pakai ini. Tidak bisa pakai yang kecil ini. Kita harus pakai range yang eksternal. Dan juga kita harus paham bahwa ini merupakan internal dan ini merupakan eksternal. Gitu. Dan ini kalau kita mau pakai, kita harus melihat liquidity-nya ada atau enggak di sini. Valid pullback atau inducement-nya sudah ada atau belum. Kalau memang di sini belum ada valid pullback, belum ada inducement, belum ada liquidity di sini, ya menjadi berarti kan ini yang menjadi inducement, ini yang menjadi liquidity. Jadi jangan dipakai. Kalau seandainya di sini ada internal struktur. Seperti itu. Saya kira untuk ini biasa saya juga jelaskan ya sebenarnya di ketika nge-live ya. Mungkin teman-teman batch mah bingung lah tentang ini. Tapi nanti ini akan dibahas lagi di internal struktur nah itu. Tapi sejauh ini yang bisa dijelaskan itu dulu. Karena saya menjaga supaya teman-teman batch 5 tidak semakin bingung gitu. Biar mereka berfokus dulu ke valid market struktur. Karena pembahasan internal trend itu masih ada di jauh di depan gitu ya. Begitu Bang Nanang. Yang lain? Ada kah? Nggak ada? Skip? Kalau memang sudah nggak ada pertanyaan, saya cukupkan pertemuan pertama kita sampai sini. Dan saya akan kasih tugas untuk teman-teman batch 5. Pas? Siap. Oke, terima kasih Bang. Iya. Nah, eh jika memang masih ada pertanyaan yang belum tersampaikan, teman-teman bisa chat di channel batch-nya masing-masing ya. Ada tanya jawab di sana, nanti bisa di sana atau mau langsung di yang umum
ada question yang sana kan channel yang gabung antara batch 1 sampai batch 5. Nanti bisa tanyain di sana. Atau ketika saya live mentorship, teman-teman juga bisa tanyakan itu. Oke, mungkin untuk pertemuan pertama mengenai valid pullback dan market struktur. Saya cukupkan sampai sini. Recordnya akan saya share setelah ini. Kalau masih ada pertanyaan, tanyakan aja di chat ya nanti. Oh iya, mengenai tugas ya, mengenai tugas. Saya akan minta teman-teman untuk identifikasi market struktur time frame 4 jam di pair Nasdaq. Ya. Dan ya, untuk server ya, yang server yang sering saya gunakan atau teman yang sering saya ajarkan sama teman-teman yang dan saya rekomendasikan sama teman-teman itu forex.com. Jadi tugasnya ini kan saya kasih identifikasi market struktur time frame 4 jam di pair Nasdaq. Saya minta kenapa saya suruh pair Nasdaq, pair indeks karena di sana itu market yang enak pergerakannya karena untuk belajar memulai dari dasar dari sana enak ya. Karena kalau kita pakai bahas pair yang kayak XAU, EU, GU nanti akan ada beberapa yang double chain of factor. Nanti saya tetap akan saya ajarkan, saya jelaskan. Tapi karena untuk masih dasar ya, masih awal-awal, jadi saya suruh yang mudah-mudah dulu lah. Pair yang mudah-mudah dulu untuk diidentifikasi, yaitu indeks. Nasdaq, time frame 4 jam dari Januari. Ya. Dari Januari sampai ke sekarang. Servernya itu forex.com. Teman-teman kalau ke forex.com bisa ketik NAS 100. Ini bisa pakai yang ini. Ya. Nanti tuh teman-teman bisa mulai dari time frame 4 jam dari Januari. Nah, sini. Mulai dari Januari boleh sini. Atau enggak karena di sini masih nanggung ya. Januari itu nanggung banget. Jadi sini aja deh, biar enggak terlalu jauh. Dari Maret deh. Dari Maret. Ya. Dari Maret aja. Dari Maret sini. Jadi itu tugasnya. Oke. Sudah paham ya? Waktunya itu sampai pertemuan selanjutnya. Ya, waktunya sampai pertemuan selanjutnya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan adakan tiap hari Sabtu atau hari Minggu. Pertama, teman-teman batch 5, saya akan tanyakan kesepakatannya. Mau diadakan hari Sabtu atau hari Minggu? Jadwal ke depannya. Tiap hari Sabtu atau tiap hari Minggu. Kalau batch 4 dulu itu tiap hari Minggu. Malam Senin. Kalau batch 4. Kalau batch 3 lalu tiap hari Sabtu. Nah, batch 5, teman-teman batch 5, bagaimana? Maunya hari apa? Ya malam Saya minggu Minggu, Sabtu Mas. ya. Apa malam Senin ya? Malam Minggu saya biasanya keluar sama keluarga Nah, itu. jalan-jalan Ya, berarti Minggu malam. hari Minggu malam Senin ya? Atau Minggu malam? Sepakat? Ya, ikut Jamnya tetap ya? 19.00 atau mau dirubah? Karena jam kalau 8, Pok. Jam 20 lah ya. Bisa. 20 WIB, Mm-mm. Iya, Bang, jam 8 WIB aja. oke. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita adakan di hari Minggu ya. Jam 8
YIB. Nanti berarti tanggal berapa nanti ini? Hari Minggu ini tanggal berapa nanti ini? Punya tanggal. Tanggal 25 kali 25. Ya, tanggal 25. Dan Iya. nanti tanggal 25 kita masuk lagi ya. 25. Ya, 25. ya. Oke, jadi di tanggal 25 kita akan masuk pertemuan selanjutnya. Ya, pertemuan kedua. Nanti itu saya akan bahas dulu tentang pertama inginnya sih koreksi dulu ya. Tugasnya nanti. Tapi karena waktunya masih terlalu mepet kalau tugasnya. Jadi saya akan kasih keringanan. Tugasnya ini yang Nasdaq itu bisa sampai pertemuan ketiga, nggak apa-apa. Jadi untuk pertemuan kedua kita langsung materi lagi. Kita akan langsung bahas tentang imbalance. Kalau memang ada waktu lebih kayak sekarang, kita akan langsung lanjut lagi ke liquidity. Ya. Jadi seperti itu. Oke, siap. Ya. Oke, saya cukupkan sampai sini ya untuk pertemuan pertama. Terima kasih teman-teman semua yang sudah masuk dan bergabung. Baik, Bang. Saya end sampai sini. Saya end untuk recordnya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Makasih banyak, Mas Zan. Makasih banyak, Oke, teman-teman. oke. Nanti ini Monggo. akan saya Izin live. kirim ya. Ya. Siap.